Tengah kompetisi warteg modern, masih banyak bertahan warteg-warteg jadul atau konvensional dengan nuansa biru khas dari warteg atau warung Tegal. Kita simak kupas tuntas dengan Pak Nurjaya, pemilik dari warteg Nurjaya. Oke, masih bersama Komparasi. Di tengah gempuran warteg-warteg modern yang bernuansa bahari, masih banyak warteg-warteg jadul atau konvensional yang masih bertahan dan tetap berkembang hingga saat ini. Salah satunya adalah Warteg Nurjaya. Saat ini kita bersama dengan ownernya, Bapak Nur Rohman. Oke, Bapak, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Di tengah maraknya makin berkembangnya warteg-warteg modern seperti Karisma Bahari, saat ini Warteg Nurjaya masih eksis sampai dengan sekarang. Kalau boleh tahu, ini dimulai dari tahun berapa, Pak, buka? Ya mulai usaha di sini tahun 2002. Sebelumnya pernah buka di mana? Pernah buka di Bogor, di Serang. Oh, Serang. Ya pertama di Serang, terus di Bogor, terus pindah ke sini di Bintaro. Tantangan apa sih yang dihadapi dalam usaha warteg? Tantangannya ya kita harus ya sabar, harus ulet lah, pokoknya harus biar masakan juga harus enak, tetap jangan sampai ada kekurangan, biar pelanggan-pelanggan juga pada kesini terus. Dulu waktu pertama kali memulai usaha warteg itu tahun berapa dan modal berapa, Pak? Kalau dulu sih orang masih ini ya modal paling 5 juta juga udah bisa buka. Sekarang kan banyak warteg-warteg modern seperti Karisma Bahari, Jaya Bahari, Profita Bahari. Apakah ada rencana dari warteg jadul atau konvensional ini jadi warteg franchise seperti yang lain, Pak? Ya nggak usah franchise yang biasa ya aja juga udah, yang penting jalan. Kalau boleh tahu kisaran omset perharinya itu berapa, Pak? Ya sekarang sini sih ya 3 juta 25 dapat. Jadi biarpun kemasannya masih jadul, konvensional atau warteg biasa, tapi secara omset nggak kalah saing sama warteg-warteg modern. Kalau boleh tahu di sekitaran sini juga banyak warteg, dan apa sih tipsnya untuk tetap bertahan di tengah persaingan, Pak? Ya kita kan udah sini udah lama, udah banyak yang kenal, jadi ya nggak usah, biarin aja, yang penting kita jangan ganggu, gitu aja. Bicara persaingan usaha, tadi ada kata-kata mengganggu. Pernah nggak dapat pengalaman misalkan kalau warteg kan identik misalkan pakai penglaris atau enggak misalkan. Pernah ada pengalaman kayak diserang seperti itu? Ya pernah ada pengalaman diserang, nggak pernah dulu. Kita bertahan. Ya yang penting kita tawakal, kita berserah pada Allah. Ya insya Allah ya ditolong. Kalau dari sisi makanan mungkin nggak jauh beda, tapi yang membedakan dari menu makanan atau menu masakan dari Warteg Nurjaya dengan warteg yang lain apa, Pak? Yang kemungkinan ya rasa sama pelayanan bisa. Ya 30-an ada menu. Oke. Apakah ada rencana buat buka cabang lagi, Pak? Ya rencana sih ada, cuman waktu ini ya masih ini dulu ya, tetapin fokus ini dulu. Buka di sini dari tahun 2002. Kira-kira udah jadi apa aja, Pak? Hasilnya? Ya alhamdulillah, anak pada sekolah, pada lulus. Ada yang lulus kuliah, ada yang semester 7, yang SMA kelas 1 ada. Kalau boleh tahu lokasi di sini sewa atau hak milik, Pak? Ya pertama sini alhamdulillah tadinya ngontrak. Alhamdulillah sekarang udah saya bayarin. Jadi udah nggak ngontrak lagi. KTP masih Brebes daerah. Tapi di rumah ada, di kampung ada rumah. Di rumah ada, di kampung ada rumah. Siapa tak mengenal warteg, warung makan khas Tegal yang menyediakan banyak sekali menu makan dengan harga yang terjangkau, kini telah berkembang pesat, bahkan ada di setiap penjuru kota. Warteg bernuansa bahari kini telah melahirkan banyak brand-brand baru. Salah satunya Warteg Jaya Bahari.
Warteg Jaya Bahari sebagai salah satu warteg modern tentu memiliki banyak perbedaan dengan warteg jadul pada umumnya. Selain tampilannya yang jauh lebih bersih dan lebih terang, kita kupas tuntas di komparasi. Oke, salam komparasi. Saat ini kita sudah bersama Mas Yitno, salah satu pemilik brand atau warteg Jaya Bahari. Selamat sore Mas Yitno. Sore Mas Ade. Alhamdulillah sehat. Saat ini kita sedang membahas apa sih perbedaan dari warteg-warteg modern seperti Jaya Bahari, Karisma Bahari, dan lain sebagainya dengan warteg-warteg jadul. Kalau boleh tahu, mulai usaha warteg ini dari tahun berapa Mas? Kalau Jaya Bahari sendiri itu, kalau di keluarga kita ya, itu mulai sekitar 2003. Pertama kita bikin di daerah Meruya Selatan. Iya. Kalau untuk saat ini Jaya Bahari kira-kira sudah ada berapa cabang Mas total? Kalau totalnya sih, karena kita nggak didata ya, tapi itu kira-kira ya ada 100-an ada sih kan? Ada 100. Luar biasa sekali. Dan kalau kita mau gali lebih jauh, sebenarnya apa yang membedakan antara warteg-warteg modern seperti Jaya Bahari dengan warteg jadul atau warteg konvensional? Sebenarnya sama sih ya, cuman mungkin perbedaannya itu dari tampilan aja. Karena yang konvensional itu kan biasanya agak kumuh, maaf ya. Ini terus terang. Kalau yang sekarang kan kelihatan bersih, terang gitu aja. Iya, yang pasti itu. Kalau dari segi menu atau makanan ada perbedaan nggak Mas? Sama aja, sama. Menu-menu itu sama. Tapi yang kalau warteg-warteg yang modern sekarang kan menunya lebih variatif ya. Biasanya lebih banyak gitu. Selain dari tampilan yang jauh lebih terang, lebih bersih dan pastinya lebih higienis, ada nggak perbedaan lain misalkan dari manajemen atau dari, kan kita tahu warteg modern ada yang franchise dan ada yang enggak itu. Iya, yang modern itu sebagian emang franchise, nyari investor gitu ya. Cuman memang manajemennya masih konvensional gitu. Kalau orang umum mau usaha warteg, katakanlah ambil franchise-nya Jaya Bahari, kira-kira butuh modal berapa Mas? Jadi kalau di sini kan model franchise-nya bukan ada fee berkelanjutan ya. Jadi istilahnya jual putus gitu ya. Jadi biasanya nanti kita cari tempat, ada kontrakan, nanti investor bayar kontrak sendiri. Nah nanti biaya renovasi kita yang nanganin, yang nanganin. Nah, sekitar 170-an 200-an lah. 170 lah. 170 sampai 200 juta di luar kontrak. Mungkin terlihat besar tapi juga relatif. Apalagi generasi milenial sekarang itu banyak ya punya tabungan, uang nganggur, uang dingin yang nggak kepake, mungkin bisa dialihkan ke usaha warteg. Selain itu bicara persaingan Mas, kita kan warteg banyak, brand banyak, apalagi ditambah dengan warteg jadul yang nggak pakai brand, katakanlah pakai nama keluarga. Kira-kira ada aturan nggak tertulis nggak sih Mas? Maksudnya kesepakatan, oh jaraknya minimal 50 meter, 100 meter gitu. Iya, karena warteg itu kan usahanya usaha keluarga gitu kan. Jadi paling ya kita ya secara tertulis nggak ada. Ibaratnya cuman ya tahu diri aja lah. Karena warteg itu kebanyakan saudara, temen gitu. Masih kerabat gitu. Kalau secara tertulis nggak ada. Bicara tadi perjuangan usaha Mas Yitno dari awal sampai sekarang, yang kita tahu Mas Yitno punya beberapa warung. Bahkan per hari ini juga sedang ada proyek bangun warung baru di sekitaran sektor 2 Bintaro. Nah, punya target gak Mas? Misalkan setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali itu bangun warung baru. Ya pengennya sih kalau bisa setiap bulan. Cuman kan kita ngelihat dana kan ya. Ya pokoknya kalau ada dana lebih, saya nyari, usahakan kalau bisa terus gitu buat pasif income kita lah. Continue. Tentunya di kisah-kisah sukses sampai dengan seperti sekarang ini, mungkin dulu punya kendala atau ya istilahnya jatuh bangun lah. Ada cerita menarik nggak tentang jatuh bangun bisnis warteg? Pasti Mas Ade, pasti. Saya pertama kali buka saya sendiri ya,
Awalnya emang saya ngikut abang saya warteg itu. Pas saya buka itu di daerah Bekasi. Itu warteg punya mertua. Pas pertama itu saya habis nikah, diserahin, saya handle. Warteg itu omset 200.000, bayangin Mas Ade. Belanjanya pakai apa gitu. Cuman saya manage terus. Ini bagaimana supaya warteg ini setiap hari itu ada kenaikan. Alhamdulillah dalam jangka 1 tahun itu bisa omset 2 juta. Awalnya saya di situ dapat modal dari warteg itu di Jati Bening. Gitu. Di era modern sekarang itu isu haki atau merek itu isu sensitif, Mas. Kalau boleh tahu, Jaya Bahari sudah terdaftar atau belum? Sudah. Kebetulan abang saya ini kan yang punya kan abang saya. Sudah terdaftar. Dicek aja pasti ada di Haki. Artinya nggak bisa main-main kalau misalkan mau bikin nama. Artinya sudah terproteksi. Sama ini, Mas. Kalau bicara warteg, bicara persaingan usaha, kalau dulu ya ada istilah misalkan, wah ini pakai penglaris, wah ini pakai apa. Kalau sekarang itu masih ada nggak isu-isu begitu? Kalau saya rasa sih kayaknya nggak ada ya. Tapi mungkin nggak tahu sih ya. Kalau saya sendiri tuh lillahi ta'ala. Yang penting kan servis, masakan, rasa, pelayanan, udah itu aja sih, sebenarnya 3 aja gitu. Tampilan bersih ya, termasuk kan pelayanan kan ya, tampilan bersih gitu. Oke, ada pesan-pesan nggak, Mas, kira-kira buat generasi muda atau generasi milenial yang pengen bangun usaha? Tips biar bisa bertahan dan berkembang. Nah ini buat para milenial, jangan sungkan-sungkan nih. Warteg kan kadang image-nya, wah warteg ya, pinggiran gitu loh. Tapi sebenarnya warteg itu sangat menjanjikan, Mas Ade. Bisa dibilang kalah, kerja kantoran itu kalah. Iya kalah bener, kerja kantoran itu kalau mau dihitung itu. Pesan saya buat para milenial, coba aja warteg, sangat menjanjikan. Karena kita itu usahanya makanan, nggak bakal mati, ya kan? Everlasting lah. Oke, kalau Mas Prayit bicara usaha warteg itu bisnis yang menjanjikan, bisa nggak berbagi informasi kira-kira berapa sih rata-rata omset harian dari Jaya Bahari? Omset harian Jaya Bahari itu minimal 2 juta, Mas Ade. Minimal 2 juta itu kita dapat bersih minimal 2 juta ya. Sekitar 15-an dapat lah. 15 juta. Per bulan ya? Per bulan. Tapi itu belum dikotong kontrak ya. Misalkan kontrak 40 berarti 4 juta ya. Ya kita 11 juta bersih. 11 sampai 12 juta bersih per bulan. Kalau dibandingkan dengan UMR, iya. Omset minimal ya 2 juta itu paling minim gitu. Pernah rekor tertinggi dapat berapa? Rekor tertinggi nyampe 10 juta itu pas puasa. Pas puasa. Iya, karena kalau puasa itu malah lebih rame. Oke, siap. Oke, sobat komparasi, sepertinya kupas tuntas bicara tentang warteg. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung di lain topik, di lain tema. Salam komparasi.